Shalom, selamat pagi. Saya sangat bersuka cita pagi hari ini karena saya dan saudara bisa kembali dalam program Sharing and Inspiring. Doa saya ketika saya sharing firman Tuhan, saudara-saudara semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, menjamah, menguatkan, menginspirasi, membimbing kita untuk memahami firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Amsal 6 ayat 16 sampai 19 dengan tema 7 perkara kekejian bagi Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana pagi ini kami bisa merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah melindungi, sudah memelihara kami sepanjang malam, sehingga pagi ini kami bisa bangun. Kami diberi lagi kesempatan hari ini untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kami mau firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami, kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami sepanjang hari ini hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Berapa kami semua ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja di antara kami, menolong kami, membimbing kami, supaya kami memahami firman Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, biar Roh Kudus yang menolong, yang membimbing, mengurapi, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Mari kita lanjutkan pembacaan kita dari Amsal yang ke-16. Amsal yang ke-6 ayat 16 sampai 19 ya. Mari kita baca. 6 perkara ini dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata yang sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, saksi dusta yang memburukkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi ada 7 perkara di sini, ya, yang sangat keji bagi Tuhan. Ya, kalau kita lihat 16 ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ya, jadi ini merupakan penegasan. Tuhan benci. Tuhan itu kekejian bagi Tuhan. Nah, pagi ini kita belajar supaya kita jangan terlibat dalam perkara ini. Yang pertama, yaitu dikatakan mata yang sombong. Ya, kalau matanya sombong, hatinya pun pasti sombong. Artinya orang yang sombong. Orang yang sombong itu merasa dirinya lebih hebat dari Tuhan. Orang yang sombong itu merasa dirinya sudah tidak butuh Tuhan. Orang yang sombong itu merendahkan orang lain. Orang yang sombong itu merasa yang paling utama, yaitu dia lebih hebat daripada Tuhan. Dia sudah tidak butuh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan benci. Karena apa? Dia merasa lebih hebat dari Tuhan. Dan ini adalah dosa yang pertama diciptakan oleh Lucifer, yaitu kesombongan. Dia ingin menyamai yang Maha Tinggi. Bukan hanya sekedar menyamai, menggeser dari tata Allah Bapa. Menggeser. Dia mau duduk di situ. Tapi dia hanyalah ciptaan. Tidak mungkin. Itu sebabnya dosa ini dibenci dan sangat keji bagi Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Setiap kita memang punya
level tertentu kesombongan. Oleh sebab itu selama kita masih hidup, mari kita pangkas supaya kita semakin hari semakin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, lidah dusta. Tuhan sangat benci, bahkan kekejian bagi Tuhan, lidah dusta. Kalau sudah lidah dusta artinya di mulutnya dusta terus. Seperti yang saya katakan kemarin, mulut serong itu, ya 1000 ngomongannya mungkin hanya 2 benar. Kenapa Tuhan sangat benci? Bahkan ini kekejian bagi Tuhan. Ingat, dosa pertama itu dosa manusia, ya dosa Adam dan Hawa yang pertama itu karena tipu muslihat, karena dusta dari si iblis. Itu sebabnya Tuhan benci. Dan ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Mari kita belajar memperkatakan kebenaran. Mari kita belajar jujur. Jangan sampai lidah kita menjadi lidah dusta, tapi biarlah lidah kita menjadi lidah yang penuh kebenaran. Haleluya. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Ini hati yang membuat rencana kejahatan, hatinya penuh dengan kejahatan. Kalau kemarin kita itu dikatakan selalu merancangkan kejahatan. Ya, dikatakan yang senantiasa merencanakan kejahatan ayat 14 ya. Senantiasa merencanakan kejahatan. Kejahatan itu sudah menjadi gaya hidup. Kejahatan itu sudah kegemaran. Kalau tidak berbuat jahat, rasanya dunia ini mau mati. Nah, ini sangat keji bagi Tuhan. Orang yang senantiasa merencanakan kejahatan, ya. Kemudian tangan yang menumpahkan darah yang tidak bersalah, pembunuhan. Tuhan tidak suka pembunuhan. Karena itu menghilangkan nyawa. Kemudian saudara, jangan selalu berpikir, saya tidak membunuh. Tapi dalam perjanjian baru dipertegas oleh Yesus Kristus, barang siapa yang membenci saudaranya, ia sama dengan pembunuh. Hati-hati. Mungkin saudara tidak pembunuh secara fisik, tapi pembunuh secara non-fisik. Yaitu dengan membenci, sudah sama. Kakinya segera lari menuju kejahatan. Artinya, kalau sebelumnya hatinya merencanakan kejahatan, kemudian sekarang melaksanakan kejahatan itu. Dia rencanakan kejahatan, dia laksanakan kejahatan itu. Kakinya berlari, tahu berlari, namanya berlari itu secepat mungkin. Orang yang merencanakan senantiasa kejahatan dan senantiasa melaksanakan, ya. Kalau dalam yang pertama dikatakan itu masih dalam tahap perencanaan, kalau ini bertindak secepat mungkin dengan berlari. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Saksi dusta. Orang yang bersaksi dusta itu adalah kekejian bagi Tuhan. Maka mari kita hindari saksi dusta. Jangan pernah bersaksi dusta. Firman Tuhan Yesus berkata, jika iya katakan ya, jika tidak katakan iya. Jika tidak katakan tidak, maksud saya, selebihnya datang dari iblis. Yang terakhir dikatakan, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi orang yang menimbulkan pertengkaran antara saudara itu, di mana aja orang yang menimbulkan pertengkaran itu adalah kekejian bagi Tuhan.
Jadi pagi ini kita belajar 7 perkara, yaitu perkara sangat yang keji bagi Tuhan. Yang pertama itu adalah mata yang sombong. Karena Tuhan sangat keji, ya Tuhan membenci mata yang sombong. Kemudian lidah dusta. Tuhan tidak berkenan kepada lidah dusta. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pembunuh. Tuhan tidak berkenan. Keji bagi Tuhan. Hati yang membuat rencana-rencana kejahatan. Ya, kalau kemarin dikatakan senantiasa merencanakan kejahatan. Dan tidak hanya sebagai perencana, tapi juga kakinya segera berlari menuju kejahatan. Artinya melakukan kejahatan itu secepat mungkin. Ini sangat keji bagi Tuhan. Kemudian saksi dusta. Ya, orang bersaksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan yang terakhir di sini katakan, yang menimbulkan pertengkaran. Pagi ini saudara-saudara, mari kita hindari ketujuh perkara ini. Karena 7 perkara ini keji bagi Tuhan. Biarlah kita hidup ya dengan rendah hati. Biarlah kita hidup dengan jujur. Biarlah hati kita merencanakan kebaikan. Biarlah kaki kita melangkah kepada kebaikan-kebaikan. Dan biarlah kita selalu ya kemanapun kita pergi. Biarlah kita belajar berkata jujur, dan biarlah kita menciptakan perdamaian kemanapun kita berada. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara. Bila Roh Kudus yang berbicara bagi kami masing-masing, menolong kami memahami firman-Mu sehingga sepanjang hari ini kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami bisa menghindari ketujuh perkara yang keji ini bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami hidup dengan penuh kejujuran, hidup dengan penuh kebenaran. Biarlah hati kami merencanakan kebaikan, bahkan menciptakan perdamaian. Dan kaki kami juga menuju kaki yang membawa damai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kuduslah yang menjadi penolong kami, pembimbing kami sepanjang hari ini, sehingga kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kami semakin disempurnakan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Sekali lagi saya sangat mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam channel ini, yaitu dengan memberikan komentar dan juga membagikan renungan-renungan yang ada dalam channel ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya. Bapak Ibu yang mau terkoneksi dengan saya bisa mengunjungi website www.drtolomarbu.com. Demikian juga melalui fanpage ataupun Instagram termasuk Telegram Dr. Tolo Marbun. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.